Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana liburannya? Senang nggak? Seru dong? Iya. Di sini ibu akan bercerita tentang balas budi seekor ikan. Apa itu balas budi? Balas budi itu kalau kita berbuat kebaikan, pasti Allah akan membalas dengan kebaikan juga. Di sini menceritakan seekor ikan. Tahu ikan? Iya, ikan hidupnya di air. Banyak ribuan sampai jutaan ikan. Dari yang ikan yang paling kecil sampai ikan yang paling besar. Nah, di sini bercerita tentang pada zaman dahulu ada seorang nelayan. Nelayan ini bernama Patarigan. Dia tiap hari ambil ikan. Nah, dengan giatnya, tekunnya, Patarigan tiap hari bekerja untuk menghidupi anak dan istrinya. Dia hanya dikasih upah 2 ekor ikan. Dia bersyukur. Dengan seperti itu, dia tetap rajin dan giat untuk bekerja. Seperti biasa, Patarigan ini mencari ikan. Tiba-tiba dia mendapatkan ikan. Tapi ikan ini bisa ngomong. Dia ngomong seperti ini, "Tolong, tolong, lepasin aku mau pulang. Kasihan ibu dan bapakku menunggu di rumah." Nah, karena Patarigan ini orang baik, maka dilepaskan itu ikan. Tapi tiba-tiba si juragan ini yang punya perahu lihat Patarigan melepaskan ikan. Dia marah. "Hai Tarigan, kenapa kamu melepaskan ikan?" Terus kata Patarigan, "Kasihan ikan ini, dia pengen pulang. Dia bisa ngomong." "Masa ikan bisa ngomong?" Akhirnya dengan kemarahan itu, juragan ini memecatlah Patarigan. "Yaudah, mulai saat ini kamu gak usah lagi kerja sama saya lagi. Kamu saya pecat." Nah, dengan hati sedih, Patarigan pulang tanpa membawa upah, tanpa membawa ikan hasil jaringannya. Setelah Patarigan dipecat dari kerjaannya nelayan, akhirnya Patarigan pulang. Dalam perjalanan pulang dengan hati sedih, tiba-tiba Patarigan ketemu sama monster. Tapi monster ini membawa sapi, anak sapi. Terus monster ini bertanya sama Patarigan, "Hai Pak, kenapa? Kamu kok sedih kelihatannya?" "Oh iya, saya baru aja dipecat jadi nelayan." "Kenapa?" "Karena saya telah melepaskan ikannya." "Oh gitu. Udah ini aja, saya akan kasih ini sapi buat Bapak. Tapi nanti 3 tahun yang akan datang, kamu akan saya kasih 3 pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan itu bisa jawab, maka kamu boleh ambil sapi ini dan kamu lepas jadi budakku. Tapi kalau misalkan 3 pertanyaan itu kamu tidak bisa jawab, maka kamu yang jadi budak saya. Gimana?" Tanpa berpikir panjang, Patarigan akhirnya dia mau. "Oke, saya mau." Setelah pulang, Patarigan lalu bercerita kepada istri dan anaknya. Nah, Patarigan tiap hari itu si sapinya dikasih makan, terus diperas, susunya terus dijual. Tiap hari seperti itu. Nah, tidak terasa selama 3 tahun, Patarigan ingatlah perjanjiannya sama monster.
bahwa nanti 3 tahun kemudian monster akan datang untuk mengambil dan menagih janji ke Patarigan. Di saat kebingungan, Patarigan tiba-tiba ada tamu, seorang pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, boleh nggak saya numpang istirahat? Saya kemalaman. Oh boleh, kata Patarigan, silakan masuk. Akhirnya pemuda ini disuruh masuk sama Pak Tarigan. Kemudian malamnya monster ini datang. Monster ini datang terus dia berteriak, Tarigan. Terus Pak Tarigan gemetar. Pak Tarigan ditanya sama pemuda itu, Bapak kenapa? Saya punya perjanjian sama monster. Dia bercerita ke pemuda itu. Terus akhirnya pemuda itu, Pak, sekarang Bapak keluar, jangan lewat pintu, buka aja jendela. Bilang bahwa Bapak akan menjawab pertanyaan monster, tapi nanti biar saya yang menjawabnya. Bilangnya gitu. Akhirnya monster berteriak lagi, Tarigan. Akhirnya Tarigan dibukalah jendelanya. Iya, kenapa? Kamu lupa karena perjanjian kita? Saya nggak lupa. Saya akan menjawabnya pertanyaan Pak Monster itu. Dan lantangnya monster berteriak, kamu harus bisa jawab pertanyaan saya. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya, ingat, perjanjian kita, kamu akan menjadi budak saya. Pak Tarigan digemetar, dia sangat ketakutan. Takut menjadi budaknya monster. Tapi pemuda yang baik hati menenangkannya. Tenang Pak Tarigan, saya akan membantu kamu. Kamu bilang aja, kasih aja pertanyaan biar saya akan menjawabnya. Terus Pak Tarigan ngomong ke monster, apa pertanyaannya kamu biar saya jawab dari balik jendela ini. Nah akhirnya berteriaklah si monster, apa pertanyaan? Pertanyaan 1, yaitu dari mana asalmu? Terus Pak Tarigan cuma bisa ngebuka mulut, tapi yang bicaranya pemuda itu. Dia bilang, aku berasal dari seberang laut. Terus monster itu bingung, seberang laut. Nah, oke, pertanyaan yang kedua. Terus, bagaimana cara kamu datang ke sini? Kata monster. Terus dijawablah sama pemuda itu. Dia bilangnya, aku menaiki kutu yang pincang. Balas Pak Tarigan dengan suaranya pemuda itu. Monster kebingungan, namun tetap melanjutkan pertanyaannya yang ketiga. Akhirnya apa? Berarti kamu tinggal di laut yang sangat kecil, kata monster. Oh tidak, bahkan elang pun tidak bisa menyeberang laut itu, ujar si Pak Tarigan. Tapi yang ngomongnya pemuda itu loh. Berarti elang itu bodoh, kata monster. Oh tidak, bahkan bayangan elang itu bisa menutupi seluruh kota, kata pemuda itu. Terus makin bingunglah monster itu. Dah, kalau gitu saya menyerah. Oke, kamu tidak akan menjadi budak saya. Akhirnya apa? Monster ini pulang.
dengan ucap syukur, alhamdulillah, akhirnya Pak Tarigan ini tuh bebas dari monsternya. Nah, pemuda ini lalu bercerita, "Pak, sebenarnya saya ini jelmaan ikan yang Bapak dulu tolong." Terus Pak Tarigan bingung. "Oh, yang mana? Oh, yang dulu waktu saya jadi nelayan melepaskan itu ikan." "Iya, iya, iya. Nah, saya berterima kasih. Makanya saya ingin membalas budi kebaikan Bapak dengan menolong Bapak." Nah, itulah adik-adik. Kenapa kita harus berbuat baik kepada semua orang? Insya Allah nanti juga suatu saat Allah akan membalas kebaikan kita. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.